dengan disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang juga seharusnya sudah dilakukan perubahan. Jadi undang-undangnya baru tahun 81, ini tahun 79, jadi sangat-sangat diperlukan. KUHP-nya sudah dirubah, hukum acaranya belum. Makanya tadi pertama orang mau ajak bedah buku di kampus tuh, tapi ya sudah lah. Yang penting orang baku dapat. Baku dapat, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau ditanya, apa nih, siapa nih yang Maringka, barang apa nih? Nama Maringka. Tapi kita PO Pak, mati, kubur le di Jakarta. Kita papi le, lahir, besar, mati, kubur di Jakarta. Jadi kalau ditanya Kak, ya kita menentukan, tetapi tidak hilang tuh Pak. Tetap Maringka. Sayang tuh bilang. Nah, tahun 2020 orang Wakajati pada waktu itu usul supaya Minahasa memberikan tonaas. Nah, jadi semakin mengikat bahwa tidak pernah lepas lah bahwa darah Minahasa tetap ada pada diri saya dan komitmen saya untuk Minahasa tetap ada seperti yang disampaikan tadi bahwa terus menerus kita lakukan program walaupun tidak ada anggota dewan di Komisi 4, namun bantuan-bantuan pemerintahan khususnya Kementerian Pertanian tetap kita arahkan untuk Sulawesi Utara. Kemarin baru saja kita orang singgah ke Talaut, bayangkan sudah 78 tahun merdeka, orang masih bertanam dengan manual di tangan. Padahal akhirnya mudah-mudahan orang bantuan sarana dan prasarana pertanian artinya di ujung perbatasan Indonesia, Nusa Utara saja yang harus kita jaga itu hampir terlupakan. Kalau ini harus terus-menerus kita jaga. Ini yang konsep mengapa ditanya tadi apa sih ini dari jaksa sampai hari ini kita masih jaksa. Jadi jaksa utama, Kepresnya masih jaksa utama yang menjabat sebagai inspektur jenderal. Apa konsep kita jaga pangan adalah membangun sinergi antara aparat pengawasan internal dengan aparat penegak hukum. Jadi kalau ditanya apa itu jaga pangan, yang itu membangun sinergi. Dulu kalau yang pernah ada di lingkungan pejabat pemerintahan pasti tahu apa yang namanya program TP4, tim pengawal pengembangan dan pemerintahan. Lalu sejak kita menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen, kita lakukan namanya pengamanan pembangunan strategis. Seringkali aparat pemerintah daerah ataupun aparat kementerian ada rasa khawatir mengeksekusi program-program. Karena apa? Pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah, keraguan-raguan inilah kita lakukan mitigasi agar mereka tidak ragu lagi mengeksekusi agar program-program pemerintah bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Karena itu program ini namanya Jaga Pangan supaya menjaga masa depan. Nah, terkait dengan memang program ini kita melihat bahwa ada dialokasikan di Kementerian Pertahanan. Kalau ditanya apa hubungannya, kenapa ada di ketahanan ini secara global bercerita dia adalah bagian ketahanan pangan adalah ketahanan nasional. Namun mungkin karena eksekusinya tidak dilakukan oleh pelaku-pelaku pertanian sehingga disebut gagal. Namun sebenarnya itu bukan gagal karena lahannya yang dipilih kalau di Kalimantan Tengah adalah lahan gambut. Jadi ketika sudah dilakukan pembersihan, land clearing, ternyata memang bahkan alat-alat beratnya saja tenggelam. Jadi bagaimana mereka bekerja? Mungkin solusinya adalah dipindahkan. Karena food estate yang lain yang kita lakukan di perbatasan-perbatasan itu bisa berjalan dengan aman. Artinya seperti di NTT, kemudian di Papua, di Aruk, Entikong itu. Saya juga bekerja sama, tidak mungkin bekerja sendiri. Kita optimalkan, kita libatkan gereja-gereja. Makanya kalau dilihat kenapa sekarang kita libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat ini supaya secara masif. Karena apa? Kalau mengandalkan anggaran Kementerian Pertanian, itu makin lama makin kecil. 2019 dari 27 triliun, 2020 24 triliun terus menerus, bahkan sekarang hanya 13 triliun. Kita bisa membayangkan keberpihakan katanya Indonesia negara agraris. Nah, ini mungkin momentumnya harus dicatat sama-sama. Tetapi keberpihakan kita terhadap sektor pertanian itu nggak ada.
tergantung partai pengusung. Nah, itulah. Kalau rata akan tinggi, kalau tidak turun. Jadi itulah yang terjadi saat ini. Makanya makin lama kalau terkait dengan apa namanya orang kebijakan itu, jadi artinya mungkin ke depan. Nah ini tadi kalau ditanya dalam konteks 2024, ya harusnya dilihat adalah mereka yang memiliki keberpihakan kepada sektor pertanian. Kalau diperjuangkan, buktinya diperjuangkan makin lama anggarannya makin kecil, apa yang kita harapkan dengan hal seperti ini? 13 triliun termasuk gaji, termasuk sekian 543 satuan kerja dari Sabang sampai Merauke, apa yang bisa dilakukan? Akhirnya kita melibatkan potensi-potensi masyarakat. Lalu kalau ditanya apa ya strateginya? Kalau saya melakukan strateginya, kita sudah punya program bagaimana melibatkan perbankan. Jadi ada programnya KUR, kredit usaha rakyat. Ini yang kita lakukan. Kemarin juga di gereja-gereja kita sampaikan, ayo libatkan. Kebetulan apa namanya? Nah ini ada orang pelaku kacang koro. Nah, coba berdiri dulu Ibu Grace, belum diperkenalkan. Nah, ini pejuang juga, pejuang pertanian. Dia kemana-mana karena takut naik pesawat, jadi naik mobil terus dari Makassar, Sulawesi Tenggara, untuk khusus mempromosikan kacang koro. Kacang koro ini saya bilang sinergi dengan kelapa. Dia menjadi tanaman selah di antara kegiatan-kegiatan. Artinya apa? Di saat kritis seperti ini, berbagai negara lagi menahan yang namanya kedelai, harus impor. Kacang koro adalah substitusi dari kedelai, dan inilah kita perjuangkan. Makanya saya kasih nama kacang koronya kacang koro jaga Minahasa. Mudah-mudahan dengan kacang koro ini dia tidak terlalu harus diatensi secara khusus perawatannya. Jadi di saat-saat kritis ini biasanya ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Dari 10 juta hektar di seluruh Indonesia terus-menerus terjadi penggerusan. Pembangunan infrastruktur terus berjalan. Makanya saya katakan tadi atau kemarin padahal hanya sekedar menandatangani satu peraturan daerah, kami harus khusus datang ke Sangir Talaut. Artinya apa? Memberikan pesan. Harusnya ada kepala daerah yang memiliki komitmen seperti itu. Karena kalau di daerah-daerah di sini nantinya lupa mengatur itu, maka secara masif akan terjadi pengurangan terhadap jumlah lahan pertanian kita. Nah ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Namun implementasinya yang belum. Tadi seperti dikatakan, ya paling sering adalah represifnya, penegakan hukumnya. Tetapi kalau perangkatnya tidak dimulai oleh pejabat daerahnya, maka ini akan kesulitan lagi. Jadi pada saat ini juga, ayo Justice Society bersuara, carilah pemimpin-pemimpinnya, kepala-kepala daerahnya yang mau mengatur lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai salah satu kebijakannya. Itu catat. Tepuk tangan dulu. Jangan cuma berpikir mau tanam di mana tanahnya, betul. Tapi kalau tidak ada regulasi yang mengatur dan dibatasi sampai di sini, tidak bisa. Nah, jadi caranya baik BPN, baik kejaksaan, baik kepolisian, dia akan bercerita tetap formal. Lihat tuh burung Garuda. Nah, jadi regulasinya di dalam tanah-tanah pertanian, baca itu sertifikat, ditulis lahan pertanian, lahan sawah, lahan. Jadi, kalau itu tidak bisa dialihfungsikan, kalau dia dialihfungsikan, maka dia sudah baik BPN, baik pejabat pemerintah daerah, bisa dia memberikan IMB, dia bisa dipidana. Makanya tiap kesempatan saya selalu melibatkan kejaksaan dan kepolisian untuk regulasinya ini, perdanya ini, undang-undangnya ini. Nah, itu cara kita sekarang secara represif. Kebetulan saya mendapatkan tugas khusus dari Menteri Pertanian untuk melakukan penegakan hukum di masalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian ini. Jadi kalau selama ini mungkin terjadi pembiaran, jadi makin lama makin berkurang tuh, dari 10 juta sekarang tinggal 7,5 juta. Kalau 7,5 juta misalnya 1 hektar lahan pertanian menghasilkan 4 ton saja, berarti kita cuma punya 30 juta menghidupi 280 juta jiwa. Ini bicara seluruh Indonesia.
Jadi kalau ditanya kenapa harus masih tetap impor, untuk menjaga stabilitas. Kalau bicara cukup, pasti cukup. Tetapi kan bisa saja terjadi gangguan, misalnya cuaca. Cuaca kekeringan pun bisa mati. Kebasahan pun, misalnya kebanjiran pun, dia juga gagal panen. Jadi artinya dari 7,5 juta ini kalau akan terjadi potensi penggurusan. Belum lagi terjadi penggurusan alih fungsi lahan pertanian. Jadi banyak hal yang pertama problematika pertanian kita adalah alih fungsi lahan pertanian, kedua keberpihakan kepada kepala daerah, dan anggaran yang masih makin lama. Jadi lihat aja kan ini sekarang zamannya terbuka nih, KPID ya. Bisa buka 2020 berapa? 2027 triliun, 2021 24 triliun, 2022 15, sekarang 13. Kan artinya menurunnya secara sangat-sangat sih. Nah, kalau dia setengah, bahkan kalau dibalik dengan anggaran penegak hukum, sekarang kejaksaan 26 triliun yang hanya mengatur kita 20.000 jaksa dan lain-lain. Sedangkan ini pertanian yang makin harus mengurusi banyak itu, anggarannya hanya setengahnya. Nah, inilah keberpihakannya titik kritis. Bukan saya membela Menteri Pertanian ya, tetapi ayo kita fair secara jujur melihat, kita bedah datanya kok makin lama terjadi penurunan yang secara gradual. Artinya ini menjadi catatan kita.